Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي وخصوصا إلى صاحب الحول شيخنا كهجي محمد زيني بن عبد الغاني وخصوصا إلى ما نوى به صاحب البيت طيب بن جمال الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Adapun kemudian daripada itu, yang pertama yang terhormat tuan rumah sekeluarga, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam rumah tangganya, panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, zuriyah yang saleh dan salihah. Ibu-ibu sekalian, tamu undangan, mudah-mudahan seberataannya sugih-sugih. Amin. Sugih dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paling nyaring aminnya paling sugih. Hendak sugih kalian. Hendak sugih amalannya banyak-banyak baca sholawat, banyak sembahyang duha 12 rakaat paling banyak. Jangan 20 rakaat itu tarawih. Banyak baca sholawat, banyak sembahyang duha, banyak bersedekah, menabung 15 juta sehari. Sugih ya. Lakas sugih. Sebulan aja sugih. Sebulan kau mau umrahkan bulan-bulan. Kemudian daripada itu, terima kasih kepada guru Zahratun Nisa Kelayan Begang Ampalam yang sudah memimpin pembacaan sholawat dan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan menjadi pelembut hati kita semua, sehingga hati kita lembut, tidak kasar, mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, dan kita rajin beramal ibadah dengan sebab hati yang lembut. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah sebagian dari manaqib wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Salah seorang wali Allah yang Allah masyhurkan di masa kita ini.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni, meridai dan menurunkan rahmatnya kepada yang membaca dan yang hadir mendengarkannya, serta mengabulkan hajat kita semua dunia akhirat, memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Amin. Urusan dunia seperti ada utang yang belum terbayari, urusan akhirat seperti hendak tulak umrah belum tertulak. Mudah-mudahan seberataannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Urusan dunia akhirat seperti hendak kawin belum ada jodohnya, itu urusan dunia gabung lawan akhirat. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Allahumma amin. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Dan nasab beliau dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Bertemu nasab beliau, nasab orang tuanya pada datuk beliau yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Mufti Muhammad Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan adalah beliau ketika di dalam kandungan ibunya, ibu beliau diberi oleh Allah Ta'ala anugerah melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan Sidin. Mama Sidin ketika hamil bermimpi didatangi oleh cahaya yang laksana bulan datang ke pangkuan Sidin ketika hamil. Jadi kalau pian lagi hamil itu mimpi-mimpi yang bagus, itu tanda baik untuk anak yang ada di dalam kandungan. Mimpi bulan, mimpi matahari, bulan bala, sekali burit laki takamuha. Mimpi yang bagus-bagus, mimpi melihat orang soleh, mimpi sembahyang, mimpi solat, mimpi azan, mimpi macam-macam yang bagus-bagus. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anha sedang mengidam ingin memakan sesuatu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga ketika bangun daripada tidurnya beliau tidak ingin atau tidak merasa hendak lagi memakan apa yang diidamkan tadi. Jadi kadang mengalihi lagi Sidin ketika hendak makan apa tamimpi pada saat guring, ketika bangun kadang hendak lagi karena sudah makan pada saat guring di dalam mimpi. Hendak makan durian misalnya, duriannya durian biih, jauh mendatangi seorang di kalayan mimpi guring tomat, mimpi makan durian. Begitu bangun kadang hendak lagi mengidam hendak makan langsat Tanjung berkepal Tanjung dan hendak langsat layan langsat pemangkih maunya hendak langsat Tanjung pokoknya. Begitu guring mimpi makan langsat, bangun kadang hendak lagi. Nah itu diantara karamah beliau pada saat di dalam kandungan ibunya. Ketika mendekati masa kelahiran beliau, pada waktu itu negeri kita sedang kacau balau. Waktu itu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau hijrah ke kampung, dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek beliau yang bernama Sofiyah, dan di sanalah beliau tinggal sampai dilahirkan. Di kampung Tunggul Irang seberang, karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki penjajah baik Belanda maupun Jepang, karena ada seorang ulama yang disegani, yaitu Guru Ki Haji Abdurrahman atau sering disebut dengan Tuan Guru Haji Adu, dan Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di kampung Tunggul Irang itu. Ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Rabu tanggal 27 Muharram 1631 Hijrah, bertepatan 11 Februari. Ini bulan Februari lah. Nah, berarti bulan ini Sidin lahir tahun 1942 Miladiyah. Ketika itu
Matanya beliau terpejam, tidak menangis seperti bayi pada umumnya, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek beliau yang bernama Salfiyah mengira kalau cucunya ini akan meninggal dunia. Tapi dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu tadi, maka tubuh beliau berangsur-angsur merah seperti warna pada bayi pada umumnya, dan mulai terdengar tangisan dari mulut beliau. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusu kepada ibunya, hanya mau menghisap lidah dan tangan Tuan Guru Haji Abdurrahman saja beberapa hari. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau menyusu kepada ibunya ketika tidak ada orang lain di sekitar ibunya itu, yaitu yang bukan mahramnya. Artinya sedang menjaga akan aurat mamanya daripada dilihati oleh orang lain. Kadang mau menyusu namun di tengah orang, kalau pina pantil susu mama kelihatan orang. Jadi mbak sudah di dalam kamar hanya mau menyusu, mbak sudah ada orang hanya mau menyusu. Dan adalah nama beliau ketika masa halusnya adalah Usyairi, diganti oleh orang tua beliau dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar di masa itu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang, anak Guru Adu tadi. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi ar-rahmata wan ni'am bijahihi rabbana hassil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salam wa salli ya rabbana 'ala an-nabiyil hashim wal ali was sahbi wa atba'i kullihim. Kemudian di antara keadaan beliau di masa halusnya, beliau termasuk orang yang mahfuz. Kalau para nabi itu ma'asum, dipelihara oleh Allah dari dosa dan maksiat. Kalau beliau mahfuz, terpelihara daripada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak terpuji. Contohnya diceritakan oleh nenek beliau yang bernama Salfiyah, pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar nenek beliau itu memeliharanya, yang tidak lain cucunya itu adalah Muhammad Zaini itu sendiri. Dan juga adalah halnya beliau tidak pernah ihtilam seumur hidupnya, kada pernah mimpi basah. Tanda balik laki-laki biasanya mimpi basah, keluar air mani pada saat sahur. Beliau tidak pernah ihtilam karena ihtilam itu lazimnya datang dari syaitan. Dan baliknya beliau ditandai hanya dengan disebabkan sampainya umur, yaitu mencapai 15 tahun. Batas maksimal lakian itu balik 15 tahun. Kalau kita ada mimpi-mimpi berarti 15 tahun balik sudah. Bebinian kada haid-haid, mungkin nya halus awaknya bangking kada gua ganal-ganal. Batas umur paling maksimal 15 tahun. Udah 15 tahun berarti nya balik meskipun belum haid-haid, kada haid-haid. Dan demikian pula dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Pernah sedih dibawa ke bioskop, ini ke apa aja ngarannya 21 di Dota Mall, Datu Mall situ. Akan tetapi ternyata listriknya mati padam hingga beliau tidak jadi melihat bioskop. Dan kemudian tidak berapa lama bioskop itu pun rubuh atau runtuh atau hancur. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sungguh menampakkan khawariqul adah atau beberapa hal yang menyalahi kebiasaan. Di antaranya telah datang kepada beliau seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu sesat. Padahal di saat itu beliau masih belum balik lagi. Beliau pada saat itu belum balik lagi. Perampok itu seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat, hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau maka meminta kepada beliau agar diluruskan akidahnya yang sesat. Mungkin bakaji ilmu hitam, bakaji jagau, bakaji taguh, tapi bainguan jin umpamanya. Maka minta luruskan lawan sidin akidahnya yang sesat itu. Minta bimbing untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah beliau ketika masih belum balik sering mendapatkan bisyarah, kabar gembira berupa mimpi yang bagus. Jadi kakak-anak tuh bisa mimpi bagus nya. Berkisah kita bisa mempercayainya karena kakak-anak kan jarang berdusta, kecuali nang abahnya rancak berdusta, anaknya empat juga berdusta. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Di dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, artinya kapal para wali. Sebuah kapal isinya bubuhan wali aja. Dan di depan pintu kapal itu berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, dicegah oleh penjaga tersebut.
dan sampai mimpinya itu berulang-ulang 3 kali pada malam yang ketiga, malam Jumat yang ketiga, barulah beliau dipersilahkan masuk. Bertemulah beliau di dalam kapal itu dengan beberapa wali yang diantaranya beliau kenal seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakah. Beliau pun sering bermimpi bertemu dengan cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Keduanya membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya dengan sebutan Zainal Abidin, yang artinya perhiasan yang indah bagi orang-orang ahli ibadah. Beliau juga sering bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah bermimpi seakan dirinya itu seorang bayi yang berada dalam pangkuan Rasulullah. Kayak bayi digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin merasa jadi seorang bayi digendong oleh Rasulullah, dinyanyiakan, mungkin disyairkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu sering liqa dengan Rasulullah secara yaqazah atau di waktu jaga, di waktu bangun, bukan pada saat tidur. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu di masa mudanya sudah mendapat anugerah berupa kasyaf hissi, dapat melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh mata dan kepala biasa. Pada saat itulah beliau sering beruzlah supaya pada banyak bergaul lawan manusia. Sidin ketujuh ke hutan beruzlah. Di antaranya mungkin berburu maunjun, kan kita wah ini. Nah bila pian ketujuh anu laki pian ketujuh maunjun bisa uzlah ya Allah. 7 maunjun. Kalau Sidin ketujuh beruzlah karena sudah diberi kasyaf hissi oleh Allah Taala, rancak melihat sesuatu yang kada bagus dari Allah. Untuk menghindari itu beliau beruzlah. Pada saat beruzlah itulah siahah ke hutan, ke pehumaan, ke padang mana-mana, banyak tumbuhan-tumbuhan itu memberi salam kepada beliau. Assalamu alayka ya waliyullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi beliau tidak memperdulikan akan semua itu karena tidak mau terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikhabarkan oleh Tuan Guru Abdul Muin di kampung dalam pagar, di sini hanya meninggalnya setahun. Guru Abdul Muin di kampung dalam pagar hanya setahun meninggalnya. Salah satu daripada perguruan guru sekumpul yang tuha panjang umurnya. Ketika seorang waliullah dari Jawa yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Saggab, Jawa Tengah, Semarang, datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, Guru Ibad. Banyaklah tamu datang ketika itu ke rumah tersebut. Dan ketika itu guru sekumpul sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib itu menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru sekumpul seraya berucap, cium tangan Zaini, ciumlah tangan Zaini, inya putut cilik atau wali kecil. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu itu beliau masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Kemudian di antara pesan, setengah daripada pesan atau wasiat perkataan Abah Guru Sekumpul ini, di antara perkataan beliau, wahai segala muridku, hendaklah kamu mengingat semua kebaikan orang kepadamu dan melupakan segala kebaikanmu kepada orang lain. Dan hendaklah kamu mengingat dosa-dosamu kepada orang dan melupakan dosa-dosa orang kepada engkau. Dan hendaklah engkau memaafkan seluruh orang-orang yang iri dengki kepadamu dan orang-orang yang menyakitimu. Di antara pesan beliau lagi, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hatimu selalu gembira dan bersyukur kepada Allah. Janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada sedih dan kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara pesan Sidin, hendaklah kita mengingat kebaikan orang kepada kita. Bila orang berbuat baik lawan kita, ingat akan amun kawa dibalas jasa orang itu. Pernah memberi gula sekilo waktu kita baacaraan, ingat akan kalau Sidin baacaraan kita balas. Kalau bisa balas yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah sesuatu itu dengan kebaikan yang lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha, ujar Al-Quran. Berilah penghormatan kepada orang yang lebih baik. Kalau orang memberi salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang sampai warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
Kalau orang lengkap sampai situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahi bisa aja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Panjangi balasan minimal sama ujar Al-Quran. Aurudduha atau yang seimbang. Jangan kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, itu kurang kan. Jadi minimal sama kita. Kalau orang lengkap, kita lengkap juga. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu akhlak yang terpuji. Membalas kebaikan dengan yang lebih baik itu akhlakul azimah, akhlak yang agung. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan dengan kebaikan, itu sulit ngalih. Kecuali orang-orang yang dikasihi, diberi rahmat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujarsidin tadi, kalau orang berbuat baik kepada kita, kita ingatkan. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang, jangan diingatkan. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Kita kada ingat kebaikan kita lewat orang. Kadang-kadang kita pernah memberi sandal aja sebelah, ingat benar kan bakal sebelah aja juga. Orang hilang sandal nih nabi ajaran, boleh kelak manakah sebelah sandal sidin. Bawa sandal aku sebelah hujan. Ingatnya 20-30 tahun. Kam Jakarta aku dahulu itu. Tuh ingat-ingat benar kebaikan kita lawan orang. Itu tanda amal kita belum diterima oleh Allah, masih menggantung lagi. Bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebaikan kita kepada orang jangan diingatkan, dilupakan. Kebaikan orang kepada kita ingat-ingat terus. Kalau keburukan kita kepada orang, ingatkan. Keburukan orang kepada kita, lupakan aja sini. Jangan diingatkan keburukan orang kepada kita. Apalagi kita dalam keluarga, rumah tangga, yang diingat-ingat itu kebaikan keluarga kita, kebaikan laki, kebaikan anak, kebaikan bini. Yang ada baiknya jangan tapi diingat. Apalagi bulan Rajab ini kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Yang paling banyak bergaul dengan kita adalah orang di sekitar kita. Munnya lawan orang jauh kita jarang kalau bergaul, jarang juga gawe dosa, jarang kita ada dosa lawannya. Tapi lawan orang di sekitar kita pasti banyak dosa. Siapa yang tiap hari bergaul, kawan di pasar, tetangga di sebelah toko. Yang paling banyak lagi orang di rumah kita. Lawan laki 24 jam kumpul, lawan anak 24 jam kumpul. Pasti banyak dosa lawan anak, pasti banyak dosa lawan laki. Maka kita minta ampun, minta maaf. Bulan Rajab ini kalau bisa tiap hari. Amun lawan orang kita pasti jarang ada dosa itu ya Allah. Misalnya lah Acel lalu kemana Acel aja menjawab itu kita tak uring ya Allah. Anak pasar saja, empat lalu lagi karinyum mentong. Coba mun anak nambah takuan, kemana mak? Oh ini membuat terus. Memang naik deh. Padahal anak takuan warna, buat terus ini. Memailon anak itu kebiasaan ibu-ibu, kebiasaan mama-mama memailon anak. Itu kan dosa sih lawan anaknya. Ujar Nabi, tabassumu kali wajhi akhika laka shadaqah. Tabassum, senyummu di wajahmu yang indah, di wajahmu yang cerah itu kepada saudara, pahalanya sama dengan bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lawan orang, apalagi tersenyum lawan anak, tersenyum lawan laki. Jangan Muhammad SAW terus lawan anak, Muhammad SAW terus lawan laki, hanya masuk lawang sudah terbang piring. Jangan bermuka masam, karena muha yang manis, tersenyum, terkurihing itu dihitung sedekah. Itu lawan orang, apalagi lawan keluarga kita, itu lebih besar lagi pahalanya. Bulan Rajab ini momennya kita untuk saling memaafkan, karena bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih terpelampang di bulan Rajab ini, malam nisfu Sya'ban, karena kada diberikan ampunan oleh Allah taala. Di antaranya orang yang memutus silaturahim. Oleh karena itu bulan Rajab ini sudah penting untuk saling memaafkan sesama kita, antar tetangga, antar keluarga, mama lawan anak, laki lawan bini, ding sanak dengan ding sanak. Pemaafan lah mulai bulan Rajab ini. Kalau bisa tiap hari bagus pemaafan itu. Anak kuring sebelum kuring
Jarnang laki minta maaf lah amun ada salah khilaf hari ini. Jarnang bini minta maaf lah amun ada ulun salah hari ini. Kalau wae masak sayur kemasinan, ayam kehangitan, nasi lambek misalnya, minta ridho. Selamat anyar goreng, tenang hati kita. Ujar Nabi, jangan guring kecuali sudah minta ampunan kepada seluruh muslimin dan muslimat, seluruh orang Islam laki-laki dan perempuan. Hanyar guring. Ya maksudnya kita meminta maaf. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. 3 kali hanyar guring. Maksudnya hati kita sudah lapang, kada ada lagi sarik lawan orang, orang pun kada sarik lawan kita. Bila kita guring kita tenang. Kalau mimpinya bagus-bagus. Amun guring lagi sarik-sarik ya nang mimpi macam-macam, mimpi disasar buaya, mimpi disasar naga, mimpi disasar hantu ya, karena pada saat hendak guring lagi sarik hati sangkal gua mau main lawan laki, guring mimpi dicerai lagi ya, karena hati kita pada saat hendak guring lagi sarik lawan orang. Jadi sebelum guring itu meminta maaf, minta ampun lawan seisi rumah kita. Hanya guringan berela-ela. Bagus tiap hari meminta maaf. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri tidak tidur kecuali sudah minta ridha dengan lakinya. Seorang suami tidak tidur kecuali sudah memaafkan dan meminta ridha kepada ahli keluarganya. Bagus tiap hari. Amun kada terbiasa, biasa sambat anak-anak membuang parangai pian. Mama minta maaf lah, jadi anak goreng. Anu kopin ada silap-silap hari ini. Mama minta maaf dan lawan bubuhan pian aja. Nih, mama kenapa aja buang parangai? Jangan pian mak. Membuang parangai. Ya karena kada terbiasa. Dibiasakanlah untuk saling memaafkan di dalam rumah tangga kita sehingga bagus. Itu di antara pesan Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi keluarga kita, anak cucu zuriat kita dengan berkah abah guru sekumpul. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun wa khususan ila sahibil haul Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila Tayyib bin Jamal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر لا إله إلا الله خصوصا طيب لا إله إلا الله 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 لا إله
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم